Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian kelas 10 SMA dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas soal PAS semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Walaupun di setiap sekolah soalnya berbeda-beda, namun genre ataupun jenis teks yang disajikan pada soal tidak akan jauh berbeda karena disesuaikan dengan silabus. Baik, kita mulai dengan teks untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. I have a pet. It is a rabbit. Its name is Milky. I call it Milky because it has white and long fur from head to toe. Milky is Jersey woolly breed. Its body is small with black short ears. Bla 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 bla. Dari teks di atas kita tahu bahwa ini adalah jenis description text atau genre-nya adalah description text. Oleh karena itu, ketika di nomor 1 ditanyakan what does the text mostly tell us about? Teks di atas menceritakan kepada kita tentang apa? Jawabannya adalah A, the writer's rabbit pet, atau A ya, tentang hewan peliharaan dari si penulis. Yang jawab C salah karena di description tidak hanya menjelaskan tentang ciri-ciri fisik saja, tapi juga non-fisik. Soal nomor 2, why is the pet being called Milky? Kenapa binatang peliharaan itu dipanggil Milky? Jawabannya adalah ya, D atau D, because it has white fur, karena memiliki bulu yang putih. Soal nomor 3, how old is the writer's rabbit pet? Berapa umur kelinci peliharaan si penulis? Jawabannya ada di sini. I got Milky last year from my uncle as a birthday gift. Milky has just born back then. Saya mendapatkan Milky dari paman saya tahun lalu. Dia baru saja lahir, artinya dia baru berumur 1 tahun. Maka jawabannya adalah C. Nomor 4, Milky is very gentle. The underlined word can be replaced by. Kata yang digarisbawahi bisa digantikan dengan, artinya sinonimnya sama dengan. Banyak yang salah paham bahwa gentle diartikan sebagai berani atau jantan. Gentle artinya lemah lembut atau tenang. Maka persamaan katanya yaitu calm. Strong artinya kuat, brave berani, kind artinya baik. Maka jawaban yang tepat adalah B, calm. Nomor 5, I have a friend, he is a young boy. Bla bla bla, name is Andy. Ini adalah soal mengenai possessive adjective. Possessive adjective bagi dia laki-laki adalah his atau kepemilikan ya. His name is Andy. Namanya Andy. His mengacu pada dia laki-laki. Jadi jawabannya A. Nomor 6, bla bla bla, you a student. Pilihannya adalah do, are, is, does. Student adalah jabatan atau kata benda atau noun. Maka be yang cocok digunakan adalah, atau kata kerja be yang digunakan adalah are. Mengapa? Karena be untuk you adalah are. Mengapa bukan do? Karena bukan kata kerja. Kalau kata kerja baru menggunakan do. Contohnya, do you study? Nomor 7, dia pergi ke sekolah setiap hari. Terjemahan mana yang paling benar? Dari kata setiap hari kita tahu bahwa tenses ini adalah simple present tense, dan rumus untuk simple present tense adalah subject
tambah verb 1 tambah s dan atau es tambah objek tambah adverb atau kata keterangan. Subjek I, you, we, they, verb yang digunakan adalah verb 1 saja. Sementara subjek he, she, it, dan nama orang, maka verb yang digunakan ditambah huruf s atau e dan s, tergantung dari kata kerjanya. Kalau kata kerjanya berakhiran huruf vokal, maka ditambahkan huruf es. Karena pergi kata kerjanya bahasa Inggrisnya go, maka untuk subjek she, go-nya ditambah es. Maka jawaban yang benar adalah she goes to school every day. Jadi jawabannya C. Nomor 8, our mother loves bla 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 so much. Ibu kami mencintai kami, atau ibu kami sangat mencintai kami. Kami di sini adalah sebagai objek posisinya, atau dalam personal pronoun ketika we berubah menjadi objek, maka jawabannya adalah us. Ya, jadi our mother loves us so much, bukan we atau our. Untuk soal nomor 9 sampai 11 di sini ada invitation atau undangan. Where will the party be held? Di mana pestanya akan diselenggarakan? Sudah jelas bahwa di undangan disebutkan at Abah Alif's home. Maka jawabannya adalah C. Nomor 10, the party will be held. Pestanya akan diselenggarakan in the morning, in the afternoon, in the night, or in the evening. Kita lihat bahwa penyelenggaraan pesta yaitu pada pukul 4.00 PM atau at 4 o'clock PM. PM adalah singkatan dari post meridian atau setelah tengah hari. Artinya PM ini di sore hari atau in the afternoon. Jawabannya adalah B. Nomor 11. What is the genre of the text above? Apa jenis teks di atas? Announcement artinya pengumuman. Deskriptif adalah teks deskripsi. Naratif adalah cerita teks naratif, dan invitation artinya undangan. Jelas sekali bahwa teks ini adalah invitation atau undangan. Maka jawabannya adalah D. Berikut ini teks mengenai planning atau rencana. Wawan is planning to visit his uncle and taking a public transportation like a bus to go there. Wawan berencana mengunjungi pamannya dan mau naik angkutan umum atau bis ke sana. Time estimation, perkiraan waktu from his home to his uncle's is 30 minutes by bus. Perkiraan waktu dari rumahnya ke rumah pamannya 30 menit dengan menggunakan bis. The bus will depart at 9:15. Bisnya akan berangkat pada jam 9:15. He is intending to leave his house at 9 because to reach the nearest bus stop from home takes 5 minutes walk. Dia berencana atau berniat untuk pergi dari rumahnya pada pukul 9 karena untuk mencapai penghentian bis yang terdekat dari rumahnya menghabiskan waktu 15 menit dengan jalan kaki. Arriving at the bus station, he buys a ticket. Tiba di terminal bis atau di penghentian bis, dia membeli tiket. He gets on the bus and sits behind the driver. Dia masuk bis dan duduk di belakang sopir. The seat is clean and nice. Tempat duduknya bersih dan bagus. Moreover, what makes him very excited, lebih dari itu apa yang membuat dia sangat senang, is the view along the way, adalah pemandangan sepanjang perjalanan.
He enjoys seeing the nature, people, and traffic rush. Dia menikmati pemandangan alam, orang-orang, dan kemacetan lalu lintas. Wawan is planning to stay at his uncle's for a day and he can't wait to get there. Wawan berencana tinggal di rumah pamannya selama sehari dan dia tidak bersabar untuk segera tiba di sana. Untuk soal-soal seperti ini, sepertinya anak TK pun bisa menjawabnya ya. Anak TK di Inggris pasti bisa jawab. Where is Wawan intending to go? Jawabannya adalah di kemana Wawan berencana atau berniat pergi? Jawabannya pasti ke rumah pamannya. Karena di teks tadi disebutkan pergi ke rumah pamannya atau his uncle's house. Jadi jawabannya adalah D. 13. How will he go there? Bagaimana cara dia akan pergi ke sana? Disebutkan di dalam teks bahwa dia akan pergi menggunakan bis atau by bus. Tidak disebutkan dengan pesawat, kereta by train, aeroplane, pesawat, automobile, tidak ya, tapi dengan menggunakan bis atau by bus. Jadi jawabannya adalah C. 14. How long will he stay there? Berapa lama dia akan tinggal di sana? Atau berapa lama Wawan akan tinggal di rumah pamannya? Di dalam teks tadi disebutkan bahwa Wawan berencana untuk tinggal di rumah pamannya selama sehari. So that the answer is A day. Ya. Soal yang sangat mudah ya, dan sangat memprihatinkan jika kalian salah menjawabnya. Soal nomor 15 adalah soal vocabulary atau penguasaan kosakata. Sebetulnya soal-soal yang dibuat di dalam PAS ini tentunya sangat mengutamakan kemampuan vocabulary atau kosakata. Karena mau menjawab bagaimana jika membaca teks saja kalian sudah sedih karena enggak mengerti. Nah, nomor 15, the synonym of takes is, sinonim dari takes mengambil adalah A. Removes artinya melepas atau memindahkan. Require artinya memerlukan. Procures artinya memperoleh, mendapatkan atau mendapat. Sementara grabs artinya bisa sama dengan takes artinya mengambil. Maka jawaban yang benar dari nomor 15 adalah D atau D, grabs. Oke, kita lanjutkan pembahasan soalnya di part 2 atau di bagian 2 video berikutnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.